Partai Banteng memulai safari politiknya menuju 2024 dengan menyambangi markas Partai Nasdem dipimpin Puan Maharani. PDIP bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hubungan kedua partai sempat dikabarkan memanas. Apa pertimbangan PDIP memulai safari politik ke Nasdem? Kemana kemudian arah politik Partai Banteng ke depan menuju tahun 2024? Kita akan diskusikan bersama dengan Mas Arief Wibowo, Wasekjen PD Perjuangan, dan juga Kang Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat malam Mas Arief, Kang Gun-Gun, apa kabar? Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas Renat. Kabar baik. Kang Gun-Gun, dari luar Anda membaca safari politik PD Perjuangan ini bertemu dengan Partai Nasdem dan akan bertemu dengan partai-partai lainnya. Anda membacanya seperti apa? Maknanya ini apa? Apalagi ini sebagai partai besar, partai penguasa, partai yang bisa mencalonkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi sebenarnya. Ada dua makna ya. Pertama makna simbolik, kemudian yang kedua makna substantif. Simbolik ini tentu terhubung dengan mekanisme persuasif ya, bahwa tidak ada hambatan dengan siapapun, terutama kalau disebut partai-partai penyokong pemerintah, misalnya partai yang akan jadi prioritas safari politik PD Perjuangan. Dan ini kan menjadi simbol bahwa PD Perjuangan terbuka, menjajaki komunikasi politik dengan ragam kekuatan. Berarti maknanya adalah memperluas ruang jelajah komunikasi politik dengan ragam kekuatan real yang tentu akan berkontestasi di 2024. Kemudian makna substantifnya tentu terbagi dua. Pertama, substansi dalam arti umum seperti Mas Arief tadi sampaikan, bicara yang besar, politik gagasan, politik kebangsaan, yang itu seringkali memang luput ya dari perbincangan-perbincangan demokrasi elektoral, dan itu penting. Tetapi kemudian pasti juga tidak akan pernah bisa menegasikan satu kepentingan strategis partai ya untuk menjajaki kemungkinan kerjasama politik. Jadi makna yang teknis ke demokrasi elektoral, terutama dalam proses kandidasi, inilah yang menurut saya muatannya lebih besar dalam konteks konfigurasi kepentingan strategis partai jelang mungkin September, Oktober sampai November 2023, begitu Mas Reinhardt. Oke, jadi ada dua bacaan menurut Anda, ini secara simbolik dan juga secara substansi. Selama ini dikabarkan partainya Mas Arief ini hubungannya panas dingin ini bahasanya dengan Nasdem. Pertemuan hari ini juga bisa dilihat untuk bisa menepis anggapan itu. Tapi ketika Nasdem juga sudah membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, menurut Anda apakah memang masih besar peluang kedua partai ini akan kembali berkoalisi, Mas Kang Gun-Gun? Ya, ini yang tadi saya nyatakan di awal, bahwa perjumpaan sejenis ini kan semacam juga strategi untuk menepis asumsi yang belakangan muncul dan menguat ya, terutama pada saat momentum Rakernas Partai Nasdem ya, bahwa ada relasi antagonistis di antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega, yang tentu menjadi ikon dua partai yang sejatinya adalah penyokong pemerintahan Pak Jokowi dan sudah berkali-kali berkongsi begitu ya. Nah ini yang kemudian perjumpaan Mbak Puan dengan Pak Surya Paloh, artinya mewakili party to party begitu ya. Ini kan bisa menjadi sebuah komunikasi persuasif dan ekspresi simbolik yang ditampilkan di panggung depan itu. Kan mulai dari gestur, mulai dari bahasa, itu menunjukkan nada menurunkan asumsi yang selama ini dianggap hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem itu berada dalam relasi antagonistis tadi begitu. Nah, inilah yang kemudian menguntungkan bagi kedua belah pihak, saya pikir ya, bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi juga untuk Partai Nasdem. Ya, kenapa? Karena Partai Nasdem sebagai partai yang menjadi partai yang dikunjungi pertama dalam safari PDI Perjuangan, artinya kan memang di situ aksi reaksi yang menguntungkan kedua belah pihak begitu Mas Reinhardt. Oke. Menguntungkan bagi PD Perjuangan ini seperti apa, Kang? Ya, bagi PD Perjuangan kan meskipun ya sudah secara kalkulatif di atas kertas bisa mengusung paket pasangan ya, sebut aja dengan 128 kursi itu dia bisa maju sendirian,
tetapi ini kan bisa melewati hanya baru satu fase, namanya fase kandidasi. Bisa saja Mbak Puan, bisa aja Mas Ganjar, bisa aja Puan Ganjar atau sebaliknya. Itu sesuatu yang PD Perjuangan dengan otoritas Ibu Mega, karena hak prerogatif pencapresan ada di Ibu Mega, PD Perjuangan bisa sudah punya satu tiket untuk maju ke gelanggang. Tetapi memenangi kontestasi adalah hal lain. Ya, artinya banyak variabel, antara lain adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis non-PD Perjuangan misalnya. Mengingat probabilitas perolehan suara figur yang akan diusung. Nah, hal ini kan butuh yang disebut dengan jangkar kekuatan real di luar PD Perjuangan sendiri untuk kemudian menambah kemungkinan-kemungkinan potensi kemenangan PD Perjuangan di 2024. Maka kemudian saya kira langkah yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan memperluas ruang jelajah komunikasi politik yang kemudian nanti bisa saja satu, dua, atau beberapa di antaranya bermuara dengan kesepakatan politik, itu bisa kemudian menjadi sebuah strategi yang menurut saya lebih tepat dibanding kemudian berdiam diri dengan egosentrisnya, dan itu kemudian membiarkan manuver partai-partai lain untuk menjadi game maker. Nah, padahal sebenarnya PD Perjuangan sendiri punya potensi untuk menjadi game changer, gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal pergerakan PD Perjuangan lebih jauh. Gun, apakah ini bagian dari upaya komunikasi politik PD Perjuangan untuk mengangkat Mbak Puan sebagai capres yang selama ini kita lihat ada upaya untuk mendorong Mbak Puan sebagai capres ini? Iya, Mas Reinhardt. Ya, kita tidak boleh menghilangkan konteks ya kan dalam satu perbincangan kekinian menyangkut 2024 lah. Perjumpaan seperti ini kan biasa, ada tim advance ya, kemudian perjumpaan tokoh utama, baru kemudian nanti ada tim teknis negosiasi. Ya pastilah Mbak Puan tidak akan bicara soal teknis, hal menyangkut itu, nanti akan ada follow up dari perjumpaan-perjumpaan itu jika ada stimulus respon yang positif kan. Dan itu saya menduga dan menafsiri tidak mungkin sebuah perjumpaan itu tanpa intensi. Dan intensinya jelas karena kebutuhan strategis seperti juga Mas Arief tadi sampaikan 2024, ya salah satunya adalah bagaimana roadmap pemenangan 2024 kan begitu. Baik untuk partainya masing-masing itu tentu akan menjadi konsumsi internal, dan aksi reaksi antar partai itu untuk pencapresan, terutama kalau kita bicara soal kongsi-kongsi politik ya jelang proses lahir kandidasi. Nah, kalau saya menarik begini, justru pernyataan dari elit PD Perjuangan pada saat mau safari politik ini bahwa akan menjadikan partai penyokong pemerintah sebagai prioritas kan begitu. Jadi bagi saya itu punya makna tuh. Oke. Apa maknanya, Kang? Dan punya konsekuensi ke depan yang menurut saya menarik untuk dibaca. Pertama, ya tentu konsolidasi kekuatan ya. Yang konsolidasi kekuatan itu tentu harus memilah skala prioritas. Artinya saya membaca bahwa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera itu menjadi bagian yang tidak akan menjadi prioritas kira-kira gitu ya dalam kongsi politik PD Perjuangan. Kemudian yang kedua, kenapa Nasdem? Karena Nasdem menurut saya selain sebagai partai penyokong itu juga masih membuka ruang negosiasi karena dia baru memberlakukan yang disebut dengan daftar pendek ya. Setelah daftar panjang menjadi daftar pendek atau sebut dalam negosiasi sebagai ZOPA-nya atau Zone of Possible Agreement gitu. Dengan membuat 3 nama, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, kan ada Pak Andika. Artinya ruang ini kan belum tertutup. Proses perbincangan-perbincangan politik yang sangat strategis dengan Partai Nasdem. Dan bisa saja kemudian Partai Nasdem itu dalam komunikasi persuasi pelanjutan misalnya jika ada respon yang positif dari Partai Nasdem punya keuntungan bagi PD Perjuangan sendiri begitu ya. Bayangkan kalau misalnya Nasdem tidak jadi ikut dalam arus besar kongsi politik dengan PD Perjuangan misalnya, maka ada 2 tokoh potensial di Pilpres 2024 yang akan terrestriksi dari gelanggang pertarungan menurut saya. Ya, pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah AHY. Kenapa? Karena Nasdem, PKS, Demokrat kongsinya tidak akan terbentuk, dan kalau salah satu dari 3 partai itu kemudian tidak berada dalam satu kongsi,
maka hilang peluang untuk mencapreskan baik Anies Baswedan maupun Pak AHY. Kenapa? Karena Gerindra dengan PKB itu udah satu kongsi sendiri. Bayangkan misalnya Gerindra PKB 133 kursi udah satu paket. Kemudian KIB 148 kursi itu swing. Dan kemungkinan game changernya ada di Pak Jokowi, kemudian Nasdem, PKS, Demokrat itu kan 163 kursi. Kalau misalnya Nasdem tidak berada dalam poros itu, maka PKS dengan Demokrat akan kehilangan potensi mencapreskan pasangan capres-cawapres. Sehingga kemudian pendekatan pada Nasdem itu menjadi sangat strategis bagi PD Perjuangan dalam konstelasi 2024. Begitu. Oke, berarti safari politiknya partainya Mas Arief ini cukup berbahaya ini berarti ya bagi konstelasi peta politik saat ini yang sudah dibangun oleh partai-partai lain, Kang Gunggun. Ya itu wajar sebagai manuver kan. Sama halnya juga menurut saya partai seperti misalnya PKS, kemudian Demokrat, ini juga melakukan proses safari politik ke banyak partai untuk kemudian berada dalam satu kerjasama politik. Potensi kerjasama politik itulah yang menjadi menurut saya sekarang agenda partai politik jelang proses akhir kandidat. Oke, kita tunggu nanti partai mana yang akan partai kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan dikunjungi oleh PD Perjuangan dalam rangka membangun komunikasi politik ini. Terima kasih banyak, diskusi yang menarik, bacaan yang juga menarik dari Kang Gunggun. Terima kasih banyak Mas Arief, Kang Gunggun sudah bergabung pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu. Sehat semua untuk kita. Selamat malam.